Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya, bisa dipanggil Adit atau Radit, dengan NIM 905001 23129. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari kelompok 9, yaitu tentang instrumen dan komponen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, terdapat dua komponen besar utama dalam kebijakan fiskal, yaitu yang pertama ada pendapatan negara dan pengeluaran negara. Nah, keduanya diatur agar semua prinsip utama syariah itu berjalan. Yang pertama itu ada komponen pendapatan. Nah, pendapatan dalam kebijakan fiskal dalam Islam itu terdapat pada zakat, kharaj, jizyah, dan ada hanya 3 tadi yang saya jelaskan, tetapi ada 6, yaitu yang keempat ada ganimah dan fa'i, adalah pendapatan dari hasil perang atau rampasan sah dalam Islam. Nah, saat ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari sumber daya alam yang dikuasai negara secara kolektif, seperti tambang mungkin dan lain-lain. Yang kelima itu ada wakaf dan infak. Wakaf jadi walaupun bukan penerima fiskal rutin, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan publik seperti untuk pendidikan dan layanan kesehatan. Selanjutnya ada pajak atau dharibah. Dalam kondisi tertentu Islam memperbolehkan pembukaan pajak selama negara mengalami kekurangan dana dan tidak boleh mengenakan zakat, namun sifatnya temporer, adil dan tidak memeras. Selanjutnya ada komponen atau pengeluaran fiskal atau belanja negara. Yang pertama itu ada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, pendidikan, air bersih, hingga perumahan. Negara wajib ini menyediakan untuk semua lapisan masyarakat. Yang kedua tentang pengembangan infrastruktur dan ekonomi Islam. Nah, termasuk pembangunan jalan, irigasi, pasar, dan pusat produksi yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada pembiayaan sektor kesehatan dan pendidikan. Jadi Islam menekankan pentingnya menjaga jiwa, akal, bahwasanya negara wajib menjamin layanan kesehatan dan pendidikan gratis atau terjangkau. Selanjutnya ada gaji pegawai aparat, bahwasanya agar negara bisa berjalan secara efektif, adil, adanya tadi pelayanan publik dan lainnya. Selanjutnya ada perlindungan terhadap kaum miskin dan tidak mampu, bahwasanya melalui program subsidi, jaminan sosial, atau pendanaan dari zakat dan baitul mal. Nah, apa sih instrumen kebijakan fiskal Islam? Jadi instrumen itu seperti pengelolaan lah. Yang pertama ada pengelolaan baitul mal atau pembendaharaan negara. Jadi baitul mal ini berfungsi sebagai kementerian keuangan dalam sistem Islam. Ia mengelola pendapatan dan belanja negara berdasarkan prinsip Islam. Selanjutnya ada distribusi zakat secara terstruktur, bahwasanya melalui amil zakat atau basnas lembaga keuangan syariah, bahwasanya zakat dikelola secara profesional agar tepat sasaran dan mendukung distribusi kekayaan. Selanjutnya ada pemanfaatan wakaf produktif, bahwasanya wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek sosial seperti sekolah, rumah sakit, bahkan BUMN. Selanjutnya ada penerbitan sukuk atau obligasi syariah. Ini penting, bahwasanya sukuk menjadi instrumen fiskal modern berbasis akad syariah seperti ijarah dan mudharabah, digunakan untuk membiayai proyek pembangunan tanpa riba. Selanjutnya ada pendapatan pajak darurat atau dharibah. Nah, ketika negara benar-benar kekurangan dana, pajak boleh diterapkan sementara dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan. Nah, demikianlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.